Bab 1 Pertemuan. Raina Avalon Patra, gadis cantik yang hidup dengan keluarga yang sangat-sangat berantakan. Saat ibunya Rayani Velike pergi meninggalkan dia dan ayahnya untuk memilih hidup dengan pria lain yang berkelimangan harta, sedangkan Delisen Patra ayahnya habi dengan dunia malam, minuman dan perjudian. Raina yang masih duduk di bangku sekolah kini harus berjuang untuk hidupnya sendiri, terlebih lagi Raina tidak ingin putus sekolah. Raina saat pulang sekolah dia menyempatkan dirinya untuk kerja part-time untuk mengumpulkan pundi-pundi dolar buat membiayai hidupnya. Raina menjalani hidup yang sangat sulit. Bahkan terkadang dia harus menahan air matanya agar tidak dianggap remeh oleh orang-orang. Raina selalu mendapatkan perundungan dari teman-temannya yang menganggap dia rendah. Semua Raina tepis dengan menjadi perempuan yang sangat keras. Sifat lembut dalam dirinya dia kubur hanya untuk mempertahankan dirinya. Setiap hari Raina harus melihat pemandangan ayahnya dengan perempuan lain dengan tubuh telanjang di ruang tamu mereka. Seakan semua tempat menjadi tempat ayahnya bermain, seluruh pakaian dua manusia itu berserak di mana-mana. Menjijikan sekali umpat Raina yang paginya terusik saat hendak berangkat sekolah. Sekolah tingkat high school semester akhir. Raina berangkat dengan menggunakan motor biasa yang dia dapat dengan jerih payahnya sebagai part-time pengantar makanan. Saat di sekolah Raina terkenal karena parasnya yang sangat cantik, terlebih lagi Raina menjadi ketua basket di sekolahnya. Raina termasuk orang-orang yang beruntung masuk dalam sekolah elit ternama di Amerika karena kepintaran yang Raina miliki. Seperti biasa setelah pelajaran sekolah Raina bergegas menuju kafe tempat dia bekerja. Kafe yang selalu ramai pengunjung. Raina setelah sampai di kafe itu segera bergegas mengganti pakaiannya. Kemudian mulai mengantar satu persatu makanan yang sudah dipesan. Jalanan selalu menjadi sahabat terbaiknya. Bergumam sendiri sambil mengungkapkan kelelahannya dalam kehidupannya sekarang kepada angin. Tumben jalanan ini ramah, ada apa ya? Guman Raina dalam hati. Raina menatap jalanan yang biasa dia lalui macet. Kalau seperti ini lama-lama aku telat mengantarkan makanan ini. Akhirnya Raina harus melewati jalanan sepi. Terpaksa aku harus melewati jalan itu. Ucap Raina kini memutar balik motornya dan melenggang menjauhi lokasi itu. Raina membawa motor itu dengan cepat. Tapi hari ini mungkin hari paling buruk bagi Raina. Bagaimana tidak saat Raina ingin berbelok tiba-tiba sebuah mobil mewah Cadillac One menabrak motornya dari belakang. My God! Pekik Raina saat mobil itu menabrak bagian belakang motornya yang membuat dia sampai terjerembab jatuh. Dengan cepat Raina berusaha untuk berdiri. Tiba-tiba seorang pria tampan keluar dengan cepat dari mobil mewah itu. Kau kemarilah! Cepat! Ucap Elvano menatap tajam ke arah Raina. Apaan sih? Siapa kau udah nabrak? Malah marah-marah lagi. Teriak Liana. Cepatlah! Aku akan mengganti rugi semua ini. Bentak Elvano kepada Raina. Brum, dor. Suara deretan mobil dan motor yang menggema di jalanan sepi itu. Cepat atau kita akan mati bersama di sini, bentak Elvano. Sedangkan Raina tidak mengerti situasi yang terjadi, tapi suara dentuman pistol membuat dia bergidik ngeri. Raina masih sadar mati konyol tidak akan membuat dia tenang. Ya Tuhan, ini apa lagi? Lirih Raina kini membawa motornya dengan Elvano yang duduk di belakangnya. Dengan cepat Raina membawa motornya meninggalkan tempat itu. Raina membawa motor itu dengan kecepatan tinggi. Terlebih lagi jalanan itu sangat sepi. Cepat sedikit! Pekik Elvano. Abang Sat! Sudah menumpang, masukin orang dalam masalah kau masih berani menyuruhku cepat. Umpat Raina merasa geram. Kini Raina membawa motornya entah sudah sampai mana. Tempat itu semakin sepi tanpa ada seorang pun di sana. Merasa aman Raina memperlambat membawa motornya. Astaga, ini di mana? Lirih Raina pelan. Sudahlah, jalankan saja motormu. Para pengawalku pasti akan menemukan posisi kita. Shit! Raina memberhentikan motornya tiba-tiba.
sehingga membuat Elvano sedikit terdorong ke depan wajahnya kepala Raina. "Turun!" teriak Raina kepada Elvano. Elvano menghiraukan perintah Raina, sehingga Raina harus menurunkan standar motornya, kemudian dia turun dari kemudi motor itu, kemudian mengambil kuncinya. "Kau, turun aku katakan!" pekik Raina kencang. Elvano sendiri masih saat duduk di kursi penumpang itu dengan wajah datarnya. "Kau! Apa kau tulihah?" teriak Raina sambil menarik daun telinga Elvano. "Ak sakit woi!" umpat Elvano kini turun dari motor Raina. "Lihat ini! Gara-garamu aku jatuh. Terus aku telat mengantarkan makanan ini. Hariku hancur karenamu. Sekarang aku tidak tahu ini ada di mana. Hari sudah semakin gelap." teriak Raina kepada Elvano. "Tenanglah, kau takkan mati di sini," ucap Elvano dengan entengnya. "Tahulah aku mau pulang," ucap Raina menaiki motornya. Saat hendak menghidupkan motornya, tiba-tiba motor itu tidak bisa hidup. "Kik Tuhan, mengapa hari ini menyebalkan sekali!" umpat Raina. Kini sepeda motornya mati karena kehabisan bahan bakar. Sedangkan Elvano hanya diam duduk di pinggiran jalan sambil memperhatikan jam di tangannya. Raina bingung harus berbuat apa. Dia hanya menatap tajam ke arah Elvano seperti tidak khawatir akan apa yang terjadi nanti. "Hei," ucap Raina kepada Elvano. Ujar Elvano menjawab panggilan Raina. "Bagaimana kita pulang? Aku takut pada kegelapan," ucap Raina polos. "Bersabarlah. Pengawalku pasti akan menjemput kita sebentar lagi," ucap Elvano datar. Sedangkan Raina kini duduk di pinggiran jalan. Menatap sekeliling tempat mereka berada sangat sepi, bahkan hampir 3 jam berlalu tidak ada satupun orang yang melewati jalan itu. Hari semakin gelap, suasana semakin mencekam, terlebih lagi Raina memiliki fobia akan kegelapan. Suasana dingin di tempat itu tidak membuat seorang Raina kedinginan, malah sebaliknya suasana gelap membuat dia berkeringat. Elvano melihat tingkah Raina yang seperti orang ketakutan. Elvano mencoba mendekat. Saat ingin bertanya dengan cepat, Raina memeluk tubuh Elvano. Elvano yang mendapat serangan pelukan itu ingin melepaskan pelukan Raina. Tapi saat Elvano ingin melepaskan pelukan Raina, Elvano merasakan tubuh Raina yang bergetar hebat, terlebih lagi lengan dan tangan Raina basah akibat berkeringat. "Hei, ada apa?" ucap Elvano sedikit panik atas keadaan Raina. "Jangan pergi, please. Aku takut gelap," ucap Raina dengan suara pelan. Elvano yang mengerti situasi itu kini ikut duduk di samping Raina, tetap membiarkan wanita itu memeluknya. Lambat laun tubuh Raina mulai merasa tenang, bahkan hembusan nafas Raina kini terdengar seperti tertidur. Elvano yang menyadari itu menatap wajah cantik Raina. Dia malah tidur," decak Elvano yang sekarang masih menatap jam tangannya. Ya, jam tangan itu dilengkapi dengan sistem maps yang mampu memberikan titik lokasi Elvano kepada asistennya. Hampir 5 jam berlalu, akhirnya para pengawal menjemput Elvano. Saat melihat para pengawal datang, Elvano ingin membangunkan Raina, tapi tiba-tiba pelukan Raina semakin erat. "Dia masih saja tertidur," lirih Elvano pelan. Niat hati ingin membangunkan Raina, tapi dia mengubur niatnya. Dia menggendong Raina ala bridal style ke dalam mobilnya. Kemudian dia memerintahkan pengawalnya untuk membawa motor Raina. Kini Elvano dan Raina menuju mansion Beethoven. Selama perjalanan Raina masih saja tertidur pulas dalam pelukan Elvano. "Wanita ini bahkan tidak melepaskan pelukannya dari tubuhku," lirih Elvano menatap wajah cantik Raina dengan intens. Kini mereka telah sampai di mansion milik Elvano. Saat melihat kedatangan Elvano, semua orang memberikan hormat kepadanya. Elvano kini kembali menggendong tubuh Raina, membawa gadis cantik itu ke kamar tamu. Kepala pelayan mansion itu pun mengikuti pergerakan Elvano. "Eli, urus dia!" perintah Elvano kepada kepala pelayan agar membersihkan tubuh Raina. "Baik, Tuan," ucap Eli.
Seluruh pengawal dan pelayan di mansion Beethoven itu merasa heran bagaimana tidak mereka mengetahui tentang kisah cinta Elvano yang malang yang membuat Elvano menjadi pria yang dingin, bahkan memutuskan untuk hidup sendiri tanpa memiliki seorang pendamping. Bab 21 JT. Malam pun berlalu. Sinar matahari menyinari kamar di mana Raina tertidur. Hoaem melirih Raina dari tidurnya. Saat membuka mata dia melihat tempat itu seperti bukan kamarnya. "Aku ada di mana ini?" "Astaga bajuku," ucap Raina terkejut kala melihat pakaian yang dia kenakan kemarin berbeda. "Kalian siapa?" Pekik Raina menatap dua pelayan yang berdiri di samping ranjangnya. "Maaf Nona, kami pelayan yang diutus untuk mengurus Nona," ucap pelayan itu. "Aku ada di mana?" ucap Raina sedikit menekan. "Nona ada di mansion Tuan Elvano. Mungkin Nona bisa menanyakannya nanti saat di ruang makan. Mari Nona, saya bantu untuk bersiap-siap," ucap pelayan itu. "Kamar mandinya di mana?" "Di sana Nona, mari saya antar," ucap pelayan itu sambil menuntun Raina menuju kamar mandi kamar itu. Saat hendak ingin masuk, pelayan itu pun ingin ikut masuk. "Kau mau apa?" ucap Raina kepada pelayan itu. "Ingin membantu Nona bersiap-siap." Raina yang mendengar perkataan pelayan itu langsung menutup daerah dadanya dengan menggunakan tangannya. "Tidak, aku bisa melakukannya sendiri," ucap Raina terkejut langsung berlari menuju kamar mandi itu, kemudian menutup kamar mandi itu dengan sedikit kasar. Di kamar mandi Raina menatap wajahnya di sebuah cermin. "Mengapa aku sampai bisa di sini?" guman Raina mencoba mengingat kejadian kemarin. "Aku harus cepat-cepat. Bisa-bisa aku dipecat setelah ini. Kejadian kemarin pasti akan membuat bos marah karena aku tidak mengantar pesanan mereka," ucap Raina bergegas membersihkan diri. Saat selesai mandi, Raina mengingat dia tidak memiliki pakaian. Raina keluar menggunakan handuk kimono yang tersedia di kamar mandi itu. Saat membuka pintu, Raina terkejut melihat dua pelayan tadi masih setia berdiri di depan pintu kamar mandinya. "Astaga," pekik Raina sambil memegang dadanya karena terkejut. "Hampir saja kalian membuatku mati," lirih Raina kepada kedua pelayan itu. "Maafkan kami Nona, tapi ini pakaian Nona," ucap pelayan itu sambil memberikan paper bag kepada Raina. "Apa ini?" lirih Raina yang masih belum paham dengan apa yang diberikan oleh pelayan itu. "Pakaian Nona," ucap pelayan itu singkat. "Oh baiklah, kalian tunggu di sana saja, aku akan segera keluar," ucap Raina kembali lagi masuk ke dalam kamar mandi. Lagi-lagi Raina terkejut, dress putih yang diberikan kepadanya sangat cantik, terlebih lagi tag harga baju itu masih tertera $20.000. "Hah? Baju ini seharga $20.000?" lirih Raina yang terkejut dengan harga dress putih itu. Raina memakai dress itu kemudian melenggang keluar kamar mandi. Saat ingin keluar dia hendak menyisir rambutnya. "Nona, biar kami bantu," ucap pelayan itu. "Aku masih memiliki tangan, kau tak perlu membantuku," ucap Raina kepada pelayan itu. "Tapi Nona, Tuan menyuruh kami untuk melayani Nona bersiap. Jika tidak kami akan ditembak mati oleh Tuan." Mendengar kata ditembak mati membuat bulu kuduk Raina berdiri. "Apa dia gila akan menembak kalian hanya karena tidak melayaniku? Hentikan omong kosong itu," ucap Raina kepada pelayan itu. "Kami mohon Nona, kami masih ingin hidup," ucap kedua pelayan itu memohon. "Baiklah baik, aku tidak menyukai seseorang memohon seperti itu," ucap Raina pasrah. Kini para pelayan mulai mendandani dirinya. Hanya menambahkan sedikit saja polesan membuat Raina sangat terlihat cantik. "Nona sangat cantik," ucap pelayan itu. "Kau tak perlu memanggilku dengan sebutan Nona, panggil saja Raina," ucap Raina kepada pelayan itu. "Di mana aku bisa menemui tuanmu? Aku ingin meminta izin untuk pulang," ucap Raina kepada pelayan itu. "Mari saya antar Nona,"
Ucap pelayan itu sambil mengantarkan Raina menuju ruang makan. Di sana Elvano sudah duduk di ruang makan itu. Terlihat auranya yang dingin membuat seluruh pelayan merasa takut dengan Elvano. Berbeda dengan Raina, dia menganggap bahwa Elvano adalah kesialannya kemarin. Ini sangat berlebihan, ucap Raina pelan kepada Elvano. Makamlah! Aku tak suka ada suara saat sedang di meja makan. Ucap Elvano datar. Raina yang mendengar perkataan itu sedikit kesal. Ingin sekali aku menghajar wajahnya, guman Raina dalam hati. Sambil memakan sandwich yang tersedia di depannya. Setelah memakan satu, Raina langsung meminum susu yang disediakan. Ingin rasanya Raina cepat-cepat keluar dari mansion itu, tapi melihat Elvano yang masih sibuk dengan sarapannya memaksa Raina untuk bersabar. Apa-apaan ini, mengapa hari-hariku saat ini sangat buruk? Guman Raina frustasi dengan kejadian yang dia alami 2 hari berturut-turut. Akhirnya yang ditunggu-tunggu selesai, sudah menyelesaikan makannya. Kini Raina mengikuti pergerakan Elvano menuju ruang tamu. Apa aku sudah bisa berbicara? Ucap Raina kepada Elvano. Hamp! Dehiman Elvano yang membuat Raina sedikit kesal. Aku merasa ini berlebihan, jadi aku mau mengucapkan terima kasih. Aku ingin pulang. Ucap Raina kepada Elvano. Baiklah. Hendra amanah. Ucap Elvano merentangkan tangannya meminta sesuatu dari sang asisten pribadi. Ini tuan. Ucap Hendra memberikan sebuah cek dan pulpen. Elvano menuliskan angka 1 JT di dalam sebuah cek itu. Kemudian memberikan kepada Raina. Ini sebagai ganti rugi atas kejadian kemarin, ucap Elvano sambil meletakkan sebuah cek di hadapan Raina. Raina yang melihat itu mengambil cek itu, kemudian dia melihat jumlah yang tertera di dalam cek itu. Ini berlebihan. Kau bayar saja sesuai yang kau rugikan. Aku bukan wanita yang mengemis untuk ini. Ucap Raina yang mengembalikan cek itu, menganggap uang yang diberikan oleh Elvano berlebihan. Meskipun uang itu baginya cukup untuk dia membeli rumah sederhana untuk dia tempati agar bisa terlepas dari rumah yang dia anggap tempat paling menjijikan. Ambil saja, itu tidak seberapa, ucap Elvano yang memberikan cek itu kembali. Aku tidak bisa menerima ini. Tapi aku tidak suka penolakan. Kau hanya cukup mengganti $500 bukan 1 JT, ucap Raina menatap tajam ke arah Elvano. Elvano menatap heran dengan wanita yang satu ini. Bagaimana tidak di luar sana banyak wanita yang sangat tergila-gila dengannya karena kekuasaan dan kekayaan yang dimilikinya. Bahkan dulu Laura sangat menginginkan uang yang selalu Elvano berikan, tapi Laura sendiri meninggalkan Elvano. Apakah wanita gila? Ucap Elvano dengan santainya kepada Raina. Kau yang gila! Pekik Raina. Sudah jelas kau yang gila, aku mengganti kerusakanmu lebih dari yang kau butuhkan, kau malah menolaknya. Pekik Elvano. Kau kira aku wanita pemeras? Aku hanya butuh kau mengganti kerugianku, bukan harga diriku. Teriak Raina. Sekarang mana $500, aku akan segera pergi. Lama-lama di sini membuatku gila. Umpat Raina kesal dengan Elvano. Berikan kepada wanita ini apa yang dia minta. Perintah Elvano kepada pengawalnya Hendra. Kemudian Hendra memberikan 5 lembar uang $100 untuk biaya mengganti pesanan yang tidak jadi diantar dan kerusakan motornya. Tiba-tiba Raina teringat akan motornya. Hei, motorku mana? Pekik Liana kepada Elvano. Nona, motor Nona ada di depan, semua sudah kembali seperti semua, ucap Hendra kepada Raina. Kini Raina melenggang pergi menggunakan motor itu dengan gaun putih mahal itu. Bertemu dengan bos temennya berharap dia tidak akan dipecat. Maaf Pak, saya minta maaf tidak melakukan tugas dengan baik kemarin. Ucap Raina menundukkan kepalanya kepada kepala pemilik cafe itu. Kau beristirahatlah. Tuan Beethoven sudah mengganti semua kerugianmu. Kau bisa beristirahat untuk 2 hari ini, dan itu adalah perintah Tuan Beethoven. Jika kau tidak cuti maka cafe ini akan ditutup olehnya,
Jadi mengertilah dan pulanglah, kau bisa hadir setelah 2 hari lagi. Ucap kepala pemilik cafe itu. Merasa heran dengan siapa Tuan Beethoven, dengan cepat Raina mengambil pakaiannya di loker karyawan cafe itu. Kemudian saat dia ingin mengecek telepon genggamnya, ternyata telepon itu lowbass sehingga Raina memutuskan untuk pulang kemudian beristirahat. Dan uangnya $500 kini dia gunakan untuk membayar setengah uang sekolahnya. Next turn.